mental yang harus dibawa di pertandingan besok tuh ya, well, mau nggak mau, at least kita harus coba, at least pertama menang dulu deh. Karena Hmm. uh, bukan bukan mikirnya tuh jangan lolos dulu, tapi menang dulu. Kita lihat 1 gol, 2 gol, kalau bisa kita lanjut ke 3 gol. Karena apa? Ini juga ini partai besok ini juga berupa, kalau gue bilangnya semacam penentuan, karena Dan Hmm. Juve bahkan mengharapkan Openda untuk lari gitu dengan umpan dari belakang pun agak susah ya, karena dia pun kayak gak tahu posisi gitu, offside dulu. Sekalinya dapat peluang nggak bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Bento Narto, ya kembali lagi bersama gua yang akan mengisi di Suara Juventini. Kali ini kita berbeda dengan narasumber. Seperti biasa, gua tidak sendirian nih, selalu dihiasi oleh teman-teman yang setia untuk di Suara Juventini. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, kita kenalan aja langsung sama Mas Ali nih. Mungkin ada yang masih belum kenal nih, Mas Ali ini siapa gitu kan? Ali Topan kali siapa lu kayak gitu. selamat pagi, siang, sore, malam. Gue Ali yang kemarin di Instagram sama YouTube kayaknya rame ya gara-gara lagi painter terus kontennya. Ayo kita bahas review lawan Galatasaray besok. Oke, baik. Nah, ini salah satu juga membership kita yang join di Suara Juventini. Monggo, Mas, siapa namanya diperkenalkan? Ya, halo, saya Bustan Juventini dari Jakarta. Oke. Ayo kita bahas pertandingan Liga Champions. Oke, baik. Mas Bustan ini adalah membership kita yang setia mengisi untuk jadwal-jadwal di Suara Juventini. Nah, bagi kawan-kawan atau rekan-rekan semua nih yang pengen ikutan kayak Mas Bustan, monggo aja join di membership channel kita karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan kayak Mas Butan ngobrol-ngobrol nih, cuap-cuap, nguarin unek-unek atau enggak istilahnya apa yang tahu tentang Juventus bisa di sini. Dan di sini kita juga ada WA grupnya ya kan. 1 kali 24 jam nonstop ya kan. Mungkin berhentinya pas kiamat kali itu ya kan. Kadang jam 2 pagi aja ada yang posting tentang Juventus. Nah, buruan jangan ketinggalan di deskripsi channel kita, join di membership. Oke, gua akan langsung aja membahas partai preview antara Juventus melawan Galatasaray di second leg babak playoff ya kan antara Juventus melawan Galatasaray di mana di putaran pertama kita kalah nih 5-2 ya kan dibantai. Dipikirnya kita bisa menang, ternyata malah dibantai di Istanbul. Nah, Mission Impossible di Eropa ya kan judulnya, tagline-nya nanti Suara Juventus ini akan posting di YouTube. Leg kedua melawan Galatasaray ya ibarat kata bukan sekedar partai hidup mati ya. Di sini dengan margin yang sangat lumayan jauh. Menang 3-0 belum cukup karena akan berbuntut extra time. Jadi minimal tuh 4-0 ya kan. Juventus bisa lolos ke babak 16 besar. Apakah bisa mengulang saat ada Cristiano Ronaldo melawan Atletico Madrid yang waktu itu menang 3-0 kalah dan sekarang harus menang 4-0 nih dengan kondisi ya kan, kondisi beberapa pemain yang sangat berbeda ya kan dengan adanya Cristiano Ronaldo dengan yang sekarang. Nah, kira-kira bagi para narasumber, gua akan bertanya seberapa besar percaya diri serta yang dimiliki Juventus untuk target 4-0 atau 3-0. Terus yang kedua adalah dengan situasi seperti ini, apakah Juventus bisa bermain tanpa beban, pemain all out atau fokus, atau malah udah ngikutin hasilnya aja deh ya kan, malah nothing tulus, ya udah terserah deh pertandingan ini dilepas gitu aja ya kan. Nah, kira-kira Mas Ali ini gimana nih pendapatnya mengenai partai match besok nih? Silakan Mas Ali. Oke, kalau ditanya seberapa pede sih, jelas enggak ya, karena ini tuh bukan partai hidup mati lagi, karena kita datang udah dalam keadaan setengah mati kan, dengan margin gol yang terlalu besar. Jadi pede sih jelas nggak begitu confident, tapi memang ini harus dilaluin, dan meskipun main di kandang kan ini memang kondisi yang nggak ideal. Ya. Tapi buat gue, mental yang harus dibawa di pertandingan besok tuh ya, well, mau nggak mau, at least kita harus coba
at least pertama menang dulu deh. Karena Hmm. bukan bukan mikirnya tuh jangan lolos dulu, tapi menang dulu. Kita lihat satu gol, dua gol, kalau bisa kita lanjut ke tiga gol. Karena apa? Ini juga ini partai besok ini juga berupa kalau gue bilangnya semacam penentuan karena Hmm. eh, empat pertandingan terakhir kan Juve hasil tidak sama sekali tidak maksimal. Kita harus bisa Hmm. memutus ternyata hasil jelek ini kan. Nah, harus bisa dimulai dari momentum paling bagus salah satu ya besok di Hmm. pertandingan home playoff Champions League lawannya Galatasaray. Hmm. Terus kalau sebagai Juve main seperti apa, menurut gue tetap harus kontrol, kontrol, kontrol. Nggak ada alasan lain. Juve harus berani, intinya berani mengambil alih permainan. Karena Hmm. eh, menurut gue Juventus tuh bukannya nggak bisa menghadapi lawan dengan tipe kayak Galatasaray. Kan Galatasaray kan mana Hmm. kan full pressure gitu kan ya. Iya. Kalau menurut gue pas lawan berkaca dari hasilnya tim ketika udah dilatih Spalletti, pas lawan Roma atau Napoli, itu kan tipe mainnya juga tipe main lawannya nggak exactly the same, tapi kan mereka kan yang full pressure juga kan. Hmm. Itu Hmm. juga bisa kok sebenarnya menghadapinya di situ. Hmm. Granted waktu itu kondisi kondisi tim masih full tim ya, tapi ya secara teknisnya nanti bisa mungkin kita bahas nanti. Tapi menurut gue satu lagi masalah Juventus ini kayaknya apa ya? Kayak 80% tuh masalahnya tuh di mental gitu loh. Jadi ketika Hmm. eh, kelihatan banget di game lawan Lazio, Inter enggak deh. Inter buat gue terlepas dari kartu merahnya kan Juve sebenarnya masih bisa ngelawan. Hmm. Di game lawan Lazio, di game lawan Galatasaray juga itu kelihatan banget ketika di tengah pertandingan ada minor setback, itu Juve tuh seolah-olah nggak bisa keluar dari keadaan itu loh. Jadi kayak kalau Hmm. gue bilangnya jadi kayak tau nggak sih orang tuh kecelup ke pasir hisap gitu loh. Oh, Begitu begitu undut, kaki mereka undut, undut. apalah itu bahasanya. Begitu kaki mereka kena masuk, mereka seolah-olah nggak bisa lepas dari jeratan itu loh. Itu kan masalah Ah. mental tuh. Nah, Hmm. Juventus nih menurut gua harus bisa keluar dulu dari masalah mental. Kalau dari masalah teknik atau segi kemampuan individual, tim ini mampu kok sebenarnya. Indikasinya kan udah bisa kita lihat. Sebenarnya sebelum lawan Galatasaray form kita di Liga Champions juga lagi lumayan bagus dan kawan-kawan. Nah, jadi ya menurut gue kalau memang Juve nggak bisa keluar dari jeratan mental ini sih ya gue nggak tahu ya mungkin harus diruat kali klub ini ya. Tapi yang jelas momentum momentum untuk melanjutkan kembali tren positif harus bisa dibangun awalnya besok ketika kita lawan Galatasaray di leg kedua. Oke, baik. Terima kasih Mas Ali. Ya, mudah-mudahan aja menang ya kan. Kata ada keajaiban lagi bulan Ramadan ya kan. Siapa tahu ya kan bisa menang ya kan kita nggak tahu. Nah, karena kira-kira Mas Bustan kira-kira seberapa percaya diri ke Juventus untuk bisa memutarbalikkan fakta sehingga bisa mencapai target 4-0 atau 3-0 lah minimal. Dan situasi ini apakah Juventus akan menjadi bermain tanpa bebankah atau malah jadi beban nih? Aduh, jadi permainannya nggak keluar. Kira-kira gimana Mas Bustan? Ya sebenarnya dengan kondisi Juve yang saat ini ya, yang saya setuju tadi dengan Mas Ali ya, yang dibilang bahwa masalah Juve saat ini itu lebih ke mental. Di di konten sebelumnya juga saya sudah bilang juga kan bahwa mental juga sih yang jadi masalah Juve saat ini, dan kalau dengan kondisi mental yang kurang bagus saat ini dan dikasih tekanan harus menang nih, harus menang 4-0 gitu kan untuk ini. Hmm. Itu kayaknya bukan awal yang bagus gitu untuk memulai pertandingan dan memberi tekanan yang berlebih kepada Hmm. pemain-pemain ini gitu. Apalagi pemain squad ini kan banyak pemain yang usianya masih, ya belum ada pemain yang juara lah istilahnya, belum ada pemain-pemain yang sangat matang gitu secara Giorno, mentalitas giorno. gitu, bisa dikasih tekanan berlebih untuk bisa membalikan keadaan. Itu agak sulit juga kalau mau dikasih tekanan kayak gitu. Makanya lebih ke bagusnya itu lebih ke fokus ke performa aja gitu, dan Hmm. coba ngejar gol sedikit demi sedikit gitu, nyetak satu gol, dua gol, ya kayak gitu-gitu aja, per gol aja gitu. Nanti mungkin setelah kalau udah unggul baru di push lagi gitu, coba nyetak gol lagi, coba nyetak gol lagi, jadi sedikit demi sedikit aja dan lebih fokus ke performa aja sih, Hmm. dibandingkan kalau dari awal udah ditarget harus bisa menang gitu di match ini. Meskipun di match ini benar tadi bahwa bisa jadi titik balik ya untuk mentalitas pemain-pemain Juve di musim ini gitu, karena di kalau jelek di pertandingan ini, pertandingan berikutnya kan masih ada lawan Roma lagi gitu di kandangnya Roma. Nah itu kemungkinan kalau jelek di pertandingan ini, kemungkinan besar sih lawan Roma akan susah tuh untuk balik lagi gitu.
Hmm. Dan pertandingan selanjutnya kalau Roma menang, artinya jarak poinnya kan jadi lebih gede dan di pertandingan-pertandingan selanjutnya itu akan lebih susah gitu untuk Juve mengejar empat besar. Nah, makanya pertandingan ini sebenarnya eh penting sih, tapi kalau di sebaiknya jangan ngasih beban yang berlebih gitu kepada pemain. Itu aja Hmm. sih. Oke, baik. Berarti let it flow aja ya, berjalan Paling mengalir nggak aja. ya kayak tadi yang dibilang Mas Ali, paling nggak menang dulu lah untuk jadi apa namanya bisa bounce back mentalnya gitu. Karena udah 5 pertandingan gak menang kan. Kalau bisa Iya. menang kan ya paling nggak bisa inilah. Oh bisa menang gitu, bisa menang lagi itu bisa menumbuhkan mental menang lagi di skuad Juve. Oke, baik. Gua langsung aja ke materi yang kedua. Kita kembali pada match pertama antara Galatasaray di Istanbul. Ada satu pola penyerangan yang jelas di situ golnya lahir banyak adanya sporietas. Jadi eh, tapi kesalahan juga yang terjadi oleh pihak Juventus sendiri. Beberapa terjadi build up selalu beresiko kehilangan bola di area yang berbahaya sehingga Galatasaray itu melakukan pressingnya itu cukup tinggi. Nah, ini memaksa back-back Juventus itu agak melakukan keputusan yang sangat tergesa-gesa nih, ya kan? Makanya banyak sekali kesalahan yang terjadi sehingga gol-gol yang harusnya nggak muncul malah terjadi. Nah, kira-kira nih untuk mengacu pada leg pertama, apakah Juve realistis nih untuk membangun serangan dari bawah lagi nih atau justru mengurangi risiko untuk melakukan pendekatan yang lebih sederhana? Yang kedua adalah apakah Juventus ini akan mempercepat sirkulasinya untuk menambah opsi vertikal untuk mengubah posisi gelandang yang lebih nyaman untuk melakukan penyerangan. Kira-kira gimana nih untuk Mas Ali nih dari segi teknisnya? Oke, ya kalau kita ngomongin teknis sekarang ya, memang kuncinya biar Hmm. Juve bisa melakukan progresi permainan dengan lancar adalah gimana bisa nge-bypass high press-nya Galatasaray. Hmm. Seperti yang tadi udah gue mention, berkaca dari game versus Roma sama Napoli, memang udah berapa waktu belakangan ya. Kita bisa banget kok untuk membypass high press ini. Memang kuncinya harus dari belakang tuh harus berani gitu loh. Berani dan rotasi posisi di tengah ke depan harus jalan. Nah, masalahnya adalah 4-5 pertandingan terakhir, Juve selalu membuat kesalahan individual yang buat gua kayak pemain amatir gitu loh. Mulai Hmm. mispas bola, the square pass lah, atau kehilangan bola di area yang ya kayak pas kemarin lawan Komodo seenggaknya. Kita lihat gol-gol Hmm. pertama itu kan ya balik lagi kesalahan kesalahan elementer. Udah gitu kipernya nggak bisa menyelamatkan tembakan seperti itu. Nah ini kan sebenarnya dari 3-4 pertandingan terakhir problemnya seperti ini. Gue nggak tahu, mungkin pas main di Galatasaray skema itu nggak jalan. Apa karena memang tekanan supporter tuan rumah? Gue nggak tahu kan apakah pemain Juve ngeliat Jin Turki di Ramsah kan. Tapi yang jelas Hmm. kita harus karena kita harus bisa memainkan skema seperti ini dengan lancar di kandang sendiri gitu loh. Itu kan ini friendly territory. Kita pemain Juve udah pasti semua bagaimana panjang rumput, aliran bola dan kawan-kawan di kandang kan. Jadi harusnya harapan gue memang bisa lebih jalan. Karena tanpa tanpa skema kayak gini, gue nggak melihat Juve bisa main dengan apa ya, ya mungkin pakai long ball terus amankan second ball ala-ala Atletico Madrid gitu. Juve yang sekarang tuh bukan bukan tim yang dibangun untuk bermain seperti itu gitu loh. Selama ini memang di bawah Spalletti ya cara bermain Juve itu adalah mencoba mengambil inisiatif permainan dengan di sepertiga akhir lapangan ada rotasi posisi antara gelandang sama striker gitu kan untuk menciptakan peluang. Ya gue berharap itu bisa berjalan dengan lancar di leg kedua besok. Itu aja sebenarnya. Oke, baik. Kalau dari Mas Ali gimana nih? Mengacu pada leg pertama nih, apakah Juventus masih realistis untuk tetap membangun serangan dari bawah atau justru mengurangi resiko pendekatan yang lebih sederhana jika build up-nya pasing-pasing itu terbukti rentan terhadap pressing dari Galatasaray. Nah, kira-kira gimana Mas Bustan nih? Sebenarnya kalau dengan situasi Galatasaray udah unggul ya, unggul agregat 5-2 kayaknya sih mereka akan cenderung bermain mungkin Safe ya? lebih mid mid ke low block kali ya. Mungkin ya. Hmm.
Dan itu tentu akan sulit gitu buat Juve kalau mau main long ball gitu dari Hmm. belakang. Kita kan udah lihat di pertandingan lawan Como itu nggak efektif main kayak Hmm. gitu Juve-nya karena seperti yang dibilang Mas Ali tadi bahwa Juve tuh nggak di setting untuk bermain kayak gitu gitu karena Hmm. strikernya aja bukan striker yang fisikal gitu kan Iya. buat menang second ball gitu, menang-menang menang bola-bola udara gitu itu bukan permainan yang Juve. Bahkan mengharapkan Openda untuk lari gitu dengan umpan dari belakang pun agak susah ya karena dia pun kayak nggak tahu posisi gitu, offside mulu. Sekalinya dapat peluang nggak bisa apa namanya menyelesaikan dengan baik gitu. Makanya agak sulit juga sih kalau mau main long ball. Dan sebenarnya sih dari awal masuk Spalletti kan ciri khasnya lebih ke membangun dari bawah ya, membangun Hmm. dari bawah gitu dan itu sebenarnya cukup bagus gitu, cukup berhasil. Cuman memang nggak tahu ya beberapa dengan kesalahan kiper lah ataukah kehilangan Bremer lah, Hmm. itu kayaknya jadi bikin jatuh gitu mentalnya pemain-pemain Juve gitu dan nggak tahu harus lebih dirapiin lagi sih ininya, build up dari bawahnya gitu. Hmm. Dan nggak tahu di pertandingan ini apakah Bremer udah siap main, kurang tahu juga. Dan tadi ada kabar juga kalau Yildiz itu agak cedera ya dan agak meragukan itu untuk tampil besok. Nah ini jadi PR tambahan lagi nih buat Juve gitu. Padahal ini pertandingan yang ya paling nggak harus dimenangin lah. Walaupun nggak lolos tapi paling nggak menang. Tapi situasinya malah agak sulit gitu untuk Juve. Ya itu sih, mm, ya daripada main long ball nggak efektif, mending coba bangun dari bawah aja gitu. Hmm. Kayaknya sih nggak, Galatasaray nggak akan terlalu ngepres juga, high press juga. Yang Oh. penting Hmm. Locatelli bisa perform sih, Locatelli sama Thuram itu di tengah bisa perform. Dan kalau ada David paling nggak dia bisa ikut link up play kan di lini tengah gitu, turun ke bawah untuk jemput bola itu sih harusnya bisa sih. Oke, baik. Main. Terima kasih Mas Bustan atas komentarnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, dalam beberapa musim terakhir, Bremer ini bukan sekedar bek tangguh, ya bukan ya menjadi referensi untuk stabilitas untuk di lini belakang kita. Ya, seperti kita ketahui kemarin lawan Como pun nggak ada Kelly sebagai ujung tombak di belakang pun malah tetap menjadi mediocre kalau kata Adi. Tetap tuh, walaupun dia kata di kadang-kadang menjadi backnya Inggris nanti lewat Euro tetap aja mediocre kayak gitu kan. Nah, katanya ini muncul kabar Bremer itu akan berpotensi kembali di second leg-nya melawan Galatasaray. Kira-kira jika ada potensi kehadirannya si Bremer ini, gimana nih soliditasnya si bek kita terhadap kehadirannya Bremer serta kan akan ada perubahan juga nih katanya si Jonathan David juga akan muncul nih ya kan untuk di partai partai melawan Galatasaray kira-kira akan ada perubahan seperti apakah untuk di lini depan kita apakah Juventus membutuhkan striker murni kah sebagai titik akhir serangan kita atau balik lagi MCK alias McKennie sebagai yang lebih versatile atau lebih mobile untuk maju ke depan. Kira-kira gimana Mas Ali nih? Oke, gue yakin sih kalau Bremer balik 70% masalah Juve itu selesai ya. Anjir. Karena dari segi skill, commanding itu dia megang banget. Karena ya sama-sama kita tahu kalau di yang namanya lini belakang itu chemistry itu sangat sangat penting ya. Jadi nggak cuma Hmm, bisa mengandalkan segi individual. Kita hmm. sama-sama tahu kalau dari segi individual Kelly itu biasa aja. Tapi ketika dipartnerkan dengan Bremer yang dari Jadi segi luar skill biasa. commandingnya bagus, jadi luar biasa gitu. Mereka bisa bekerja sebagai sebuah unit lah istilahnya. Jadi siapapun partnernya Bremer pasti keangkat. Kondisi beda banget ketika dia absen. Penggantinya, in this case Gatti gitu kan. Sama Hmm. sekali nggak reliable gitu loh. Jadi kalau kalau kita bicara di grup tuh kayak modal-modal ngotot doang gitu kan. Tapi yang ada malah jadi kelihatannya sloppy, ceroboh. Terus dia suka maju-maju nggak jelas, sama sering banget. Untuk orang dengan profil kayak Gatti tuh dia sering banget kalah lari tuh gue bingung loh. Gue Ngadu itu lari awalnya gitu. gue iya awalnya gue kira tuh Gatti cepet tapi ternyata enggak cuma menang langkah lebar doang tapi ternyata ujung-ujungnya kebalap lagi gitu kan. Ya kalau di sini gue lihat balik lagi memang problemnya sih di Juve ini dari kualitas pelapis yang gak sepadan ya. 2-3 musim terakhir tuh problemnya sama kok sebenarnya. Line up solid lah, tapi begitu ada satu dua yang absen, penggantinya timpang, bikin hasil hasil jadi nggak maksimal.
Ini memang Hmm. buat gue tentunya masalahnya jangka menengah ke panjang ya, dan di mana Hmm. manajemen harusnya bisa mendatangkan pelapis yang reliable, nggak cuma di posisi belakang, tapi ya harusnya di segala posisi, karena ya balik lagi Juve ini main di multiple competition, nggak cuma di satu kompetisi aja, nggak cuma di Liga Italia aja. Jadi pelapis yang reliable tuh harga mati. Sayangnya belum Hmm. 2-3 musim terakhir tuh belum kelihatan di Juve. Nah, kalau di depan, kalau Jonathan David emang ternyata fit, mau nggak mau dia harus main sih. Meskipun itu belum belum ideal ya. Hmm. Tim-timnya gaya main dengan gaya main Spalletti ini sebenarnya kan butuh butuh nomor 9, bukan bukan apa ya, kalau Jonathan David, Openda gitu kan, mereka kan itu kan tipe pemain-pemain yang biasanya ngincar counter attack tuh dari tim-tim sebelumnya juga kan. Nah, sementara sementara striker yang dibutuhin itu ya memang nomor 9 yang bisa apa ya, hold, distribute the ball. Kalau Hmm. contoh paling bagusnya lah itu ya Harry Kane gitu kan, tapi kan mungkin kita nggak bisa lah dapat pemain dengan Harry Kane di atas sekarang. Vlahovic kalau perform bisa kayak gitu, tapi kita sama-sama tahu dia sekarang masih cedera, dan ya semusim terakhir memang belum perform kan. Ya, jadi memang buat gue dengan komposisi yang ada sekarang, jika harus dicari jalan terbaiknya ya memang mau nggak mau, jadi Jonathan David harus main sebagai prima punta, dan memang kita harus bisa memaksimalkan versatilitasnya si Weston McKennie untuk di belakang. Jadi Hmm. ya kalau menurut gue tetap kok kombinasi paling bagus sekarang di Juve, Jonathan David di depan, di belakangnya ada AM free roll gitu ya. Di Hmm. kirinya Yildiz, di kanannya Chico Conceição. Ya, satu satu lagi poin terakhir gua sangat mengharapkan Yildiz sama Chico ini at least bisa perform dah. Ini 2-3 pertandingan terakhir gue tidak melihat mereka bisa memberikan output yang nyata kan, dari apa, gue bilangnya Yildiz sejak tanda tangan kontrak kayaknya belum ada peningkatan nih Iya, dari segi KPI, nih gol atau assist belum iya. ada nih. Nah, gue nunggu banget ya, sambil berharap dia nggak burn out ya, karena memang kita sama-sama tahu kemarin sempat diganti gara-gara ada discomfort di betisnya kan. Ya semoga besok dia bisa fit dan memberikan hasil maksimal buat buat Juve. Oke, baik. Kalau Mas Bustan gimana nih? Akan apa jika Bremer datang, soliditas pertahanan Juve akan kembali bangkitkah? Dan kalau Jonathan David juga datang, apa akan ada terjadi perubahan di lini depan kita atau tetap si MCK alias McKennie ini lebih menjadi titik terakhir serangan kita yang lebih mobile dan versatile? Hmm, Bremer sih harusnya kalau siap ya main aja gitu karena kan secara mentalitas juga dengan adanya Bremer itu pemain-pemain lagi lain akan merasa lebih aman ya. Terutama mungkin Kelly ya yang kayaknya Kelly akan lebih perform gitu kalau misalnya dia bukan main karakter gitu di lini belakang. Kalau ada Hmm. Bremer dia kayaknya merasa lebih bebas gitu, lebih aman, gak terbebani gitu untuk menjadi penggendong di lini belakang lah istilahnya. Dan juga pertandingan ini kan Kalulu akan kembali lagi ya. Jadi harusnya sih kalau misalnya Bremer bisa main, Kelly Kalulu itu trio di belakang yang bisa ini ya harusnya bisa lebih baik gitu. Tapi gak tahu kalau dari kiper gak tahu ya apa Di Gray akan main kembali dengan performa seperti itu ataukah Ya. mungkin akan main Perin Perin dulu ya yang akan main gitu. Kurang tahu juga gitu. Eh, tapi kayaknya sih bagusnya idealnya lebih ini ya. Dia mungkin disimpan dulu kali ya untuk bisa memperbaiki performanya gitu dibanding Hmm. dia main terus beberapa pertandingan ini main terus tapi kebobolan di shot on goal pertama lawan gitu itu kan sangat apa ya sangat wadidaw gitu Wah, tidak. bisa Gue bisa gue bilangnya statistik macam apa itu? macam apa itu itu kan bisa mempengaruhi mental pemain-pemain lain juga kalau kayak gitu kipernya jelek kan malas orang-orang kita Nepisnya kan kalau begini biasa sih. main Nepisnya kita kan begini. kalau main bola terus kipernya kurang kan aduh agak beban juga ya. Nah itu juga tuh. Nah sama satu lagi mungkin yang jadi PR di pengganti di kiri ya bek kiri itu karena kan Kabal Kabel nggak bisa main, Kabiaso nggak bisa main. Ini yang jadi tanda tanya juga siapa yang akan main. Kemarin kan dicoba Kostik gitu, tapi nggak tahu efektivitasnya akan seperti apa gitu. Apalagi kan kemarin kan kirinya Juve yang diacak-acak sama si siapa Yilmaz itu ya di Yilmaz, Yilmaz. Galatasaray gitu. Iya, nggak tahu pertandingan kali ini kalau mungkin karena kayaknya pilihannya juga nggak ada si Holm juga cedera gitu. Jadi mungkin pilihannya benar-benar cuman ini ya. Siapa namanya si eh itu Kostic Kostic doang gitu Kostic tahu. karena si McKennie juga kayaknya
Spalletti juga kurang kurang ini ya, kurang kurang setuju gitu untuk naruh McKennie di kurang seret untuk naruh McKennie di kiri ya, bek kiri. Itu sih yang jadi PR-nya. Kalau David sih harusnya sih kalau saya lihat ya David main gitu karena dia yang paling nggak bisa link up play dengan pemain lain gitu kan. Meskipun secara output masih kurang ya. Ya paling nggak striker terbaik yang available lah saat ini di Juve gitu. Karena McKennie mungkin bisa ditaruh di tempat lain. Itu ya. Oke, singkat aja nih. Prediksi skor kira-kira berapa nih? Mas Ali berapa nih Mas? Tebak-tebak buah manggis sih kan. Tebak-tebak Bau Manggis 3-1. Tiga Tapi ya yang satu. penting menang dulu deh. Tapi yang Oh. mengingat Juve untuk bisa menang dengan skor sangat besar tuh gue pesimis. Ya paling 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 bagus gue bisa berharap 3 gol, tapi ya mau nggak mau di belakang masih ada sedikit shaky, pasti kebobolan. Juve Hmm. Juve clean sheet itu udah nggak ada lagi cerita musim ini. Eh, Ada Mas Busan kira-kira berapa Mas? 2-1 mungkin ya menang ya. dua Menang satu dua gitu. satu. Agregat Kalau kalau 4-6 empat ya. kosong kayaknya susah bener. Ada, ya udah mudah-mudahan kita doakan aja Juventus bisa melakukan yang terbaik pada match antara Juventus melawan Galatasaray di second leg playoff UCL pada pekan ini ya hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Kamis pagi ya. Iya. Kamis pagi Kamis waktu, Kamis Kamis pagi. waktu Indonesia Barat. Gantian gantian. Oke, terima kasih para teman-teman semua atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Dan jangan lupa juga nih untuk di join membership kita karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan kayak Mas Busan, kayak Mbak Kartika ya kan, kayak yang lainnya ya kan. Nah, jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like juga sama di-share. Ada channel yang bisa beropini selama 24 jam hingga nanti kiamat, nggak akan mati ya kan. 24 jam, gua kadang bingung ya. Itu bisa sampai jam 2 pagi, 3 pagi ngasih info. Mungkin kayaknya kontributor dari apa ya, dari Turin langsung ya kan. Lagi turun tuh Gazzetta dello Sport. Iya. Oke, akhir kata dari gua terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Mas Busan, terima kasih Mas Ali. Fino alla fine. Forza 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 Juve. Juve! Juve.